Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak bercepat lagi. Fal maqsudu huna anna jami'a tawafil muslimina yuqirruna bi wujudil jin wa kadzalika jumhurul kufar ka'amati ahlil kitab wa kadzalika amatul musyrikin arab wa ghairihim min auladis sam wal hindi wa ghairihim min auladil ham wa kadzalika jumhurul kin'aniyin bima yastajab. Jadi begini, yang dimaksud di sini, ini kita penggal kalimatnya karena panjang penjelasannya tentang fi'il fa'il itu, jadi keta'alukan. Kita langsung ke bab ini aja yang penting. Jadi yang dimaksud di sini adalah sebagian kelompok orang-orang Islam itu menetapkan adanya jin, begitu juga dengan sebagaimana orang-orang kafir. Kafir ada yang percaya jin juga. Bahkan dulu disebutkan di sini orang-orang Sam, orang-orang Hindia, orang-orang Yunani itu juga percaya adanya dewa-dewa dan jin. Dan mereka itu bahkan fajamahirut tawaif tukiru biwujudil. Bagian orang-orang itu dulu seperti orang-orang filsafat, orang-orang Yunani itu juga mempercayai adanya jin, tetapi mereka itu malah muawanatul jin, meminta tolong kepada jin dengan apa? Minal azaim wa tolasim, dengan azaim, dengan jimat-jimat. Jadi misalkan mata satu ini untuk tolak sihir dipasang di sini, ya seperti ini kalau di Turki saya ada jimatnya, kata mereka ini jimat penangkal santet. Kemudian buat tolasim itu ya seperti nyun sewu, nanti ada rumusnya. Tolasim itu ilsamat atau tolasim. Jadi orang-orang Yunani dulu juga sama, orang-orang kuno mereka menggunakan azimat dan tolasim. Kita juga sama, tapi kita jimat kita tentu sesuai syariat sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, tidak melanggar apa yang sudah dirumuskan Allah. Kalau sesuatu yang majhul, kita nggak ngerti alif, ha, mem, kita harus tahu itu. Kalau nggak tahu haram, karena itu bisa jadi mengundang jin. Makanya di CRA itu ada namanya dulu sekarang sudah saya hapus, LPG. Jadi kita di situ kita akan belajar bagaimana tolasim atau wafak yang mendatangkan jin, dan wafak yang tulisan atau wafak atau kalimat atau rusum atau tilasim yang mendatangkan jin, dan mana sesuatu kalimat atau simbol-simbol yang berenergikan positif dan tidak mengundang jin. Nanti di situ ada pelajarannya, tapi khusus ya tidak saya sebutkan di publik, nanti khawatir kita malah ngomongi dasar dukun gitu. Wallahu alam. Disampaikan di sini juga hal tersebut juga bisa menjerumuskan seseorang kepada kemusyrikan dengan cara mereka membuat jimat atau tilas anir ruqa allati yafiru bil arabiyyah. Jadi menggunakan ruqyah mantra-mantra yang tidak dipahami dalam bahasa Arab. Jadi orang Arab saja tidak kenal, seperti Suryani. Nah, ini orang-orang di kita ini kadang mentang-mentang sok ngerti. Jadi bahasa Suryani orang Arab saja ya ngerti kok. Kadang-kadang kita pakai kitab-kitab, makanya saya di situ ada kitab-kitab yang saya tidak punya sanad, bahkan ke sana saya nggak pelajari, cuman membaca-baca. Ini luar biasa dahsyatnya. Banyak ulama yang nentang, saya nggak sebutkan namanya, tapi yang jelas di situ banyak kebatilan. Dan juga ngajarkan azaim wal tolasim wal ruqa allati la tufaqihu bil arabi, tidak dipahami di orang Arab. Wiha ma huwa syirkul bil jin. Ini ada yang tanya, ketika muncul makhluk besar tinggi, kira saya tanya kamu siapa, jawab ya kenal. Apakah makhluk itu jin apa bukan Gus? Wah, makhluk itu jin, berarti kemungkinan kamu itu ada masalah di matamu, kefempelan. Nah, ini saya nerangkan kitab aja ya, nanti kalau pertanyaan di WA saja. Rasulullah itu di sini disampaikan boleh ruqyah asal tidak syirik. Fa fi shahihi anna nabi rohin sofi ruqa malam takun syirik. Rasulullah itu membolehkan membeli ruqyah kepada seseorang untuk mengucapkan asal tidak syirik. Jadi intinya di sini banyak sekali orang-orang di aliran kita, bagian di agama kita tahu di sekitar kita ada yang nggak percaya jin. Monggo keyakinan mereka silahkan, terserah. Orang kebatinan, orang falsafah nggak percaya jin, silahkan. Tapi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah harus percaya adanya jin. Bahkan dikatakan kepada Imam Ibnu Hazm mengatakan sebenarnya dia ini kafirun musyrik. Cuman begini, satu kasus itu jangan ngomong jin. Keyakinan tentang jin harus tetap ada, tetapi kita ngomong, oh itu ada jinnya, ya enggak boleh. Tidak boleh. Jangan sembrono gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngomong jin membuat orang takut, mendewa-dewakan jin. Bahkan di sana disampaikan di sini dia menyekutukan jin. Ta'zimul lahum. Kita mengagungkan mereka. Nah, seperti ini juga jangan sampai seperti itu. Setan itu lemah. Makanya kalau tahu kita itu lemah, ngapain minta tolong kepada mereka? Minta togel, pesugihan, kan kamu akan ketipu. Lalu saya mau praktekkan dunia dukun lah. Contoh apa?
mendatangkan uang gaib. Oke, percaya saya, gaib itu ada. Dan uang itu betul-betul ada. Misalkan saya pakai keris, jika tuh di satu tempat kerisnya dimasukkan, kemudian membaca rapelan mantra-mantra, itu datang uangnya. Tetapi saya mohon maaf, itu adalah tipuan jin. Kenapa saya anggap tipuan? Itu hanya bertahan 10 menit atau 20 menit. Kamu berikan seseorang, nanti itu akan hilang. Walaupun yang sewu itu kalian kunci rap. Karena itu misalkan apalagi togel. Togel itu dia ngasih di kertas biasanya ya. Sajen kasih ini, terus kemudian dirapeli mantranya, dia datang, terus kertasnya dibuka lagi tuh, kertasnya dibuka, nanti ada angka 21, tapi itu juga nipu, jinnya nipu. Dari 100 yang tepat, satu kasus 99 salah prediksi jinnya. Waliyadzubillah. Intinya di sini adalah saya mau menekankan jangan percaya tentang kekuatan jin itu besar, satu itu. Bahwa kalau kalian mengatakan jin itu kuat, maka kalian ini menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwa setan itu lemah, kata Allah. Jadi kalau kalian ngomong setan itu kuat, maka kalian ini menyelisih Al-Quran. Waliyadzubillah. Yang kedua yang ingin disampaikan bahwa aliran-aliran Islam itu banyak percaya yang tidak percaya jin. Tapi bagi ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah percaya adanya eksistensi jin. Ini beliau Imam Muhammad bin Abdullah Asyibli bermadzhab Hanafi. Beliau ini Asy'ariyah juga, bermadzhab Asy'ariyah, ahli sunnah wal jamaah. Maka dari itu mereka percaya adanya ahli sunnah wal jamaah, berbeda dengan Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, dan orang-orang kebatinan, orang-orang falasafah, wal atibba, para dokter, para ilmuwan yang hampir rata-rata mereka tidak mempercayai jin, eksistensi jin. Bagi ahlu sunnah wajib percaya adanya eksistensi jin, tapi tanpa harus mengagungkan mereka. Kepercayaan itu ada karena keimanan, karena eksistensi jin disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita tidak percaya jin, maka otomatis ribuan hadis, ribuan ayat kita dustakan. Wallahu a'lam bishawab.